Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Pancasila dengan pembahasan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kita akan belajar mengapa Pancasila sebagai dasar negara, karena segala peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, semua harus sesuai dengan Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila? Nilai-nilai yang ada pada Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Lengkapnya nanti akan dibahas pada nilai-nilai Pancasila. Pada tahun 1975, Diponolo mendefinisikan atau mengumpulkan beberapa definisi negara oleh beberapa ahli atau tokoh, sebagaimana yang ada pada layar. Dan dia mendefinisikan negara adalah sebagai suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo menyimpulkan unsur yang menjadi syarat mutlak adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat atau yang kemarin kita sebut dengan wilayah, kemudian unsur manusia yang kemarin kita sebut dengan rakyat, dan unsur organisasi yang kemarin kita sebut dengan pemerintah. Ketiga unsur ini disebut dengan unsur konstitutif. Selain tiga unsur ini, ada unsur lain, yaitu unsur deklaratif yang kemarin kita sebut dengan pengakuan dari negara lain. Kemudian perspektif tata negara, ada dua pendekatan. Yang pertama, negara dalam keadaan diam, yang fokus pengajiannya terutama pada bentuk dan struktur organisasi negara. Dan yang kedua, negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, serta tujuan negara yang ingin dicapai, dan juga jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Dalam buku Pendidikan Pancasila Kemenristek-Dikti tersebut dicontohkan konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ini menjelaskan hubungan sila ketiga Pancasila dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan republik, bukan absolutisme, yang mana konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan sila keempat dari Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian juga pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional,
bukan demokrasi rakyat seperti pada konsep negara-negara komunis. Dan contoh lain pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mencerminkan bahwa Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Bahwa konsep negara hukum di Indonesia merupakan 3 paduan, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Kemudian Diponolo juga menggambarkan intisari dari 5 teori terbentuknya negara. Terdapat pada halaman 76 sampai 78. Yang disebutkan oleh Diponolo, tujuan negara diantaranya adalah untuk mendapatkan kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang kedua, untuk mendapatkan keadilan. Yang ketiga, untuk mewujudkan, mendapatkan, memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang keempat, untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang kelima, untuk mendapatkan kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Dalam buku Diktis ini disebutkan bahwa jalan untuk mewujudkan tujuan negara bisa dengan jalan apapun, bermacam-macam jalan. Namun jika disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu yang pertama aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Dan yang kedua aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Secara umum, tujuan negara pasti terdapat pada konstitusi negara tersebut. Dan ini adalah perbandingan tujuan negara antara Amerika Serikat, Indonesia, dan India. Tujuan negara Republik Indonesia jika disederhanakan terbagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum serta menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kesejahteraan, dan yang kedua, pendekatan keamanan. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara diartikan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dasar negara juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan dari dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara adalah sumber dari peraturan perundang-undangan. Dasar negara bersifat permanen sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, artinya dapat dirubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dasar negara adalah suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Prinsip norma hukum bertingkat dan berjenjang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 yang sesuai pada buku ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota madya. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua terdapat pada TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap dari berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi dari bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara saat ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha,
tapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga negara tanpa memandang siapapun dia. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh makna jika mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pancasila juga menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik dan harapannya akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang kelima merupakan sumber semangat Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, serta para pelaksana pemerintahan. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, diharapkan cita-cita dan tujuan negara dapat terwujud secara bertahap dan dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Sekian materi yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.